Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam sapaan Gembala Gereja Kristen Indonesia. Perkenalkan, nama saya Marcelo Ananda Odang. Saat ini saya sedang menjalani tahap orientasi sebagai penatua khusus di GKI Layur. Pada saat ini, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari persiapkan diri kita sepenuhnya. Kita berdoa. Inilah Tuhan, setiap hidup kami. Hidup yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami semua yang berdosa. Karena itu, biarlah kami mengucap syukur dan memuji nama-Mu selalu ya Tuhan Yesus. Agar biarlah di dalam setiap kehidupan kami, lewat firman-Mu, lewat perkataan-Mu, kami boleh makin dekat dengan Tuhan. Dan di dalam diri kami juga, di sanalah firman yang hidup itu berdiam. Dan bahkan banyak orang mampu melihat kasih Kristus melalui diri kami. Inilah anak-anak-Mu yang rindu dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada saat ini diambil dari Mazmur 112 ayat 1-10. Namun Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu bisa membaca ayatnya sendiri di rumah. Dan saya hanya akan meng-highlight ayat 1, 6, dan 7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mazmur 112, ayatnya 1, 6, dan 7. Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ayat 6, ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut akan kabar buruk. Hatinya teguh, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hidup menjadi orang yang benar dan takut akan Tuhan bukanlah sesuatu yang mudah. Apalagi di zaman ini. Zaman di mana orang yang suka menolong, dibilang apa? Dibilang kurang kerjaan. Orang yang suka menyapa, dibilang sok kenal, sok dekat. Bahkan orang yang berusaha menjauhi dosa malah dikatakan sebagai orang yang sok alim. Atau mungkin tidak gaul, tidak bisa bergaul, tidak bisa mengikuti tren yang keren-keren. Bapak Ibu, ejekan-ejekan tersebut mungkin terdengar sepele. Kalau imannya kuat, pasti tidak tergoda, tidak goyah. Namun, ternyata ejek-ejekan tersebut benar dapat mempengaruhi keberanian kita untuk menjadi orang yang setia melakukan perintah Tuhan. Apalagi kalau yang mengejek itu adalah orang terdekat kita. Namun, mengapa nih Bapak Ibu? Mengapa seringkali kita jadi terpengaruh dengan perkataan-perkataan tersebut? Bapak Ibu, jawabannya adalah karena fokus kita seringkali teralihkan saat kita akan melakukan perintah Tuhan. Kita lupa bahwa yang seharusnya menjadi fokus kita saat menyatakan kebenaran adalah Tuhan sendiri. Coba kembali periksa diri kita. Apakah benar kebaikan dan perintah Tuhan yang saya lakukan adalah memang untuk Tuhan? Jika fokus kita bukanlah kepada Tuhan, tentu ejekan-ejekan atau kritikan dari orang lain akan berpengaruh. Karena yang menjadi fokus utama kita adalah apakah kebaikan yang saya lakukan ini dilihat benar oleh orang lain? Apakah keramahan saya akan dibalas oleh orang lain? Atau apakah saat saya menjadi orang yang taat kepada Tuhan, saya akan dilihat sebagai orang suci? Bapak Ibu,
Daud di dalam perjalanan hidupnya pun mengalami sendiri bagaimana susahnya menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Dia dihina, difitnah, didesak oleh musuh-musuh yang mau menjatuhkannya. Bahkan musuh itu hadir dalam keluarganya sendiri. Namun, di dalam segala tekanan yang dialaminya saat melakukan perintah Tuhan, dia tetap berkata, "Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Ia tidak takut akan kabar buruk." Dan keyakinan Daud ini lahir karena hatinya penuh akan kepercayaan kepada Tuhan saja. Serta fokusnya dalam bertindak bukanlah untuk manusia, melainkan hanya untuk Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di dalam melakukan kebenaran Tuhan di hidup kita, pasti akan ada banyak tekanan yang datang untuk menghentikan langkah kita. Namun, jangan gentar melakukan kebenaran Tuhan. Tetaplah memfokuskan setiap perbuatan kita hanya pada Tuhan. Dan biarlah Tuhan saja yang menjadi kekuatan, bahkan meneguhkan kita untuk setia melakukan kebenarannya dimanapun kita berada. Dan tentu untuk kemuliaannya saja. Amin. Tuhan memberkati kita semua.